Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitria, nomor induk mahasiswa saya 200-200-740-43 dari kelas PB Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai literasi baca tulis dalam jurnal ilmiah yang berjudul Menumbuhkan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Pendidikan dan Pengajaran. Kita mulai dengan identitas jurnal. Kategori bahasa, judul artikel Menumbuhkan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Pendidikan dan Pengajaran. Penulis Arum Putri Rahayu, nama jurnal Jurnal Paradigma tahun 2015. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Pengaruh arus globalisasi mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Bahasa merupakan alat komunikasi umum di dalam masyarakat. Pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial menjadi hal pokok manusia untuk mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya. Bahasa bersifat arbitrer, oleh karena itu, bahasa sangat terkait dengan budaya dan sosial ekonomi suatu masyarakat penggunanya. Perkembangan bahasa tergantung pada pemakaiannya. Bahasa Indonesia merupakan media komunikasi utama masyarakat Indonesia. Ada kalanya bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua setelah bahasa ibunya karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual atau dwibahasa dan multilingual multibahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang lahir karena satu keputusan dan perencanaan. Bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa nasional dan dalam artian yang sesungguhnya. Dalam proses perkembangannya bahasa Indonesia berkembang menjadi tombak kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia. Idealnya, bangsa Indonesia dari segala generasi harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Otomatis, bahasa nasional harus dipakai dalam segala kegiatan yang bersifat formal dan kelembagaan, termasuk dalam segala kegiatan di bidang pendidikan. Namun kenyataannya, yang terjadi adalah bahasa gaul yang seharusnya hanya menjadi bahasa kedua, justru malah masuk ke ruang praktis pendidikan. Peran fungsi dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya bahasa gaul, akhirnya mengakibatkan bahasa tersebut menjadi tidak baik. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Disinilah fungsi bahasa Indonesia sangat diperlukan sebagai alat integrasi sosial. Bahasa disebut sebagai alat adaptasi sosial apabila seorang berada dalam satu tempat yang memiliki perbedaan adat, tata krama, aturan. Dari tempat berasal proses adaptasi ini akan berjalan baik apabila terdapat sebuah alat yang membuat sesuatu itu tersebut menjadi baik. Alat tersebut bernama bahasa. Munculnya bahasa gaul terjadi karena dinamika kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat turut mendorong perkembangan bahasa. Ditambah lagi dengan kemunculan situs jaring sosial di dunia maya. Awal tahun 2000 menjadi titik penting dikenalnya istilah bahasa gaul, terutama di kalangan anak muda. Bahasa gaul versus bahasa Indonesia. Salah satu faktor yang mengganggu perkembangan bahasa Indonesia ialah pengaruh bahasa gaul. Kalau itu dilakukan dalam bahasa lisan, SMS, Twitter, atau dalam pertunjukan di panggung dan televisi, masih bisa kita pahami. Seiring dengan perkembangan zaman ke zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangannya. Bahkan, generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk menghindari tersebut, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam generasi bangsa itu. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, dampak jika itu terjadi, maka eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terasa semakin langka. Pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di era perkembangan seperti ini, menjadi saksi bahwa bahasa mampu meredam gejolak ekonomi, mampu mengurangi sensitivitas sosial dan politik, bahkan membalikkan sesuatu yang berkesan negatif menjadi positif. Kebijakan pemerintah yang tidak populer dapat kita hindari dengan menghaluskan ungkapan. Sarana utama yang mewujudkan dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika juga. Pemerintah tidak perlu menerjemahkan setiap kebijakan menjadi bahasa daerah yang berlain-lainan. Jika kita tidak ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa asing di negeri kita sendiri, maka keberadaannya senantiasa harus dipelihara. Perkembangannya harus selalu dicermati.
Namun lembaga bahasa, para ahli bahasa, dan pecinta bahasa tidak bisa bergerak sendirian dan tak mampu berjuang sendiri. Urgensi bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misal, dalam situasi santai, di warung, di pasar, dan sebagainya, menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terikat dengan patokan. Dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, pidato, kenegaraan, dan lain-lainnya, menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Para pakar kebahasaan misalnya Keraf, Badudu, dan sebagainya memberikan batasan bahwa bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam pertemuan resmi, administrasi negara, perundang-undangan, dan lain sebagainya, yang harus digunakan sesuai dengan kaidah fonologis, morfologis, sintaksis, kewacanaan, dan semantis. Keduanya perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika kaidah ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten, pemakaian bahasa dikatakan dengan benar. Sebaliknya, jika kaidah bahasa kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. Ketiga, diperlukan undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang tersebut, bahasa diharapkan mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negerinya sendiri. Masyarakat ini mampu untuk menaati kaidahnya tersebut, mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan tempatnya atau diglosia, yaitu antara bahasa resmi atau bahasa tidak resmi. Variasi bahasa tinggi tersebut digunakan dalam situs resmi seperti pidato, kenegaraan, dan lain sebagainya. Variasi bahasa tinggi dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, sedangkan variasi yang tidak resmi digunakan seperti di warung, di jalan, surat-surat pribadi, dan catatan untuk dirinya sendiri. Lah, melihat dari semua permasalahan tersebut, di mana bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sebuah permasalahan yang kompleks, maka langkah-langkah penanggulangan untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, usaha untuk menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, perlu adanya tindak nyata dari semua pihak. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa. Kelima, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi. Keenam, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Terakhir, adapun upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan untuk anak bangsa mempertahankan identitas negaranya sendiri. Sekian dari presentasi saya mengenai literasi baca tulis dalam jurnal pembenahan bahasa Indonesia di pengajaran. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.